Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSN Fisika tingkat kota kabupaten tahun 2020 nomor 6 tentang mekanika atau lebih tepatnya mengenai materi, usaha, dan energi. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa dukung channel Kak Uben dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita eksekusi soalnya. BEM, ini dia soalnya. Sebuah partikel bermassa M meluncur di atas sebuah lengkungan logam licin A, B, C. Titik B adalah titik terendah lintasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R. Nah, kita lihat gambar ya. Selama partikel meluncur pada lengkungan, dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada partikel. Diketahui besar kedua gaya konstan, arah F1 selalu menyinggung lengkungan, sedangkan arah F2 konstan membentuk sudut beta terhadap garis horizontal. Jika partikel dilepaskan di titik A dan percepatan gravitasi adalah G, tentukan bagian yang A yaitu usaha total gaya F1 dan F2 ketika partikel sampai ke titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, dan beta. Kemudian yang B itu besar gaya kontak antara massa M dengan lengkungan di titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, M, G, dan beta. Kemudian yang C, besar gaya F2 jika laju partikel di titik C sama dengan 0. Nyatakan jawaban Anda dalam F1 dan beta. Oke, kita bahas yang soal bagian A dulu. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami kasus ini, kita visualisasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebelum kita mencari usaha total dari titik A ke B, kita harus cari persamaan umumnya dulu ya. Jadi kita asumsikan partikel dari titik A meluncur ke suatu titik. Nah, maka di sini kan akan membentuk sudut theta ya. Jadi dari titik A itu dia 0 ya, sampai titik ini dia membentuk theta kan. Dan di sini perpindahan partikelnya kita tuliskan sebagai dr. Kemudian kita lihat partikelnya kan diberikan gaya luar berupa F1 dan F2. Karena partikelnya berada pada lintasan seperti ini ya, melengkung seperti ini, setengah lingkaran. Maka untuk mempermudah kita menyelesaikan kasus ini, maka kita gunakan koordinat polar. Nah, untuk F1 sudah searah dengan arah tangensialnya gitu ya, atau arah singgungnya. Nah, kita simbolkan sebagai theta topi ya. Nah, sedangkan untuk F2 di sini membentuk sudut beta terhadap arah horizontalnya. Nah, kita harus uraikan ya terhadap arah radial dan juga arah tangensial atau arah singgung. Nah, untuk arah radialnya kita simbolkan sebagai R topi dan theta topi sebagai arah tangensial. Nah, sudut antara arah radial dengan arah horizontal ini kan ya nilainya sama besar dengan theta. Nah, maka sudut antara F2 dengan arah radialnya adalah theta dikurangi dengan beta. Nah, jadi besar F2, arah radialnya adalah F2 cos theta min beta. Oke, di sini kan sudutnya pasti sama ya dengan theta min beta. Jadi untuk besar F2, arah tangensialnya adalah F2 sin theta min beta ya. Kemudian untuk nilai dr-nya, kalau di sini kita punya juring lingkaran, maka di sini kita punya r kan ya, atau jari-jari, dan di sini adalah sudutnya atau tetanya. Dan ini adalah r kecilnya ya. Nah untuk mencari r kan di sini kita bisa kalikan jari-jari dengan sudutnya kan, atau r dikali dengan theta. Nah karena di sini r itu selalu konstan kan, dimanapun di sini r-nya konstan gitu ya, yang berubah hanya tetanya ya. Jadi untuk dr itu sama dengan r dikali d theta gitu ya. Nah selanjutnya kita tinggal cari persamaan umum untuk usaha di setiap titik dengan menggunakan integral ya. Jadi W sama dengan integral, karena gayanya ada dua ya, maka F1 plus F2 kali dr. Ingat di sini perpindahan partikelnya kan selalu pada arah tangensial gitu ya, atau arah singgungnya. Maka gaya yang kita gunakan hanya gaya pada arah tangensialnya saja. Jadi kita gunakan F1 dan F2 sin theta min beta gitu ya. Jadi di sini sama dengan integral minus F1 ya, minus di sini karena arahnya berlawanan dengan perpindahan partikelnya, tambah F2 sin theta min beta ya. Nah, dr-nya itu kita ganti dengan R d theta gitu ya. Nah, di sini integralnya batasnya adalah 0 sampai theta gitu ya. Nah, selanjutnya kita untuk selanjutnya kita integralkan saja. Berarti kan sama dengan, nah R-nya di depan ya kita keluarkan, kemudian integral ini kan di depan ya, kemudian ini kan diintegralkan jadi min F1 theta ya. Nah, ini sin ya. Sin itu diintegralkan menjadi min cos. Jadi di sini plus F2 min cos theta min
beta. Batasnya 0 sampai theta. Sama dengan R min F1. Nah, tetanya tinggal kita ganti aja. Jadi theta min 0 dan di sini min F1 theta min theta gitu ya. Nah, cuman kan di sini theta min theta kan hasilnya kan pasti 0 ya. Nah, jadi di sini tidak usah ditulis gitu ya. Kemudian untuk F2-nya jadi min F2 cos theta min beta min cos 0 min beta gitu ya. Sama dengan R min F1 theta min F2 cos theta min beta min cos min beta. Nah, ingat ya, nilai cos min beta itu sama dengan cos beta. Nah, kalau nggak percaya silahkan coba dibuktikan dengan kalkulator. Masukkan nilai misalkan cos min 30 derajat dengan cos 30 derajat. Pasti nanti hasilnya akan sama gitu kan. Nah, jadi sama dengan R min F1 theta min F2 cos theta min beta min cos beta ya. Nah, ini persamaan umum untuk usaha yang dilakukan partikel di setiap titiknya. Nah, selanjutnya karena soal yang diminta itu usaha dari titik A ke B. Nah, kalau kita amati ini kan siku-siku ya. Maka untuk tetanya di sini kan pasti bernilai pi per 2 kan atau 90 derajat. Nah, jadi kita gunakan persamaan umum tadi dan tinggal kita ganti aja untuk nilai tetanya ya. Jadi WAB sama dengan R min F1 tetanya kita ganti jadi pi per 2 min F2 cos pi per 2 min beta min cos beta. Nah, lalu untuk nilai cos pi per 2 min beta, kalau kita buat segitiga seperti ini ya, dimana ini sudut beta ya, ini siku-siku dan ini sudah pasti pi per 2 min beta. Nah, kalau kita amati nilai cos pi per 2 min beta itu akan sama dengan sin beta ya. Kalau tidak percaya coba kita buktikan ya, anggaplah ini nilainya 5, 4, dan ini 3 ya. Kalau kita buktikan untuk cos pi per 2 min beta ya, itu kan samping per miring ya. Berarti ini nilainya 3 per 5 gitu kan. Nah, untuk sin beta itu kan demi ya, depan per miring, berarti kan nilainya adalah 3 per 5. Jadi hasilnya sama ya. Nah, oke, kita lanjutkan aja. Jadi persamaannya menjadi R min F1 pi per 2 min F2 sin beta min cos beta. Nah, jadi nilai untuk usaha dari titik A ke B itu adalah R min F1 pi per 2. Nah, minnya kan kita kalikan ke dalam ya. Jadi kan plus di sini ya. Jadi plus F2 cos beta min sin beta ya. Nah, atau bisa juga di sini untuk WAB-nya itu sama dengan R-nya kita kalikan ya. Berarti kan min pi per 2 F1 R plus F2 plus, nah R-nya kita kalikan juga di sini. Jadi plus F2 cos beta kali R min F2 sin beta R gitu ya. Nah, ini dia jawaban untuk soal bagian yang A ya. Easy banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang B ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar gaya kontak di titik B. Seperti biasa, untuk mempermudah kita memahaminya, kita visualisasikan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini adalah partikel ketika di titik B ya. Untuk F1 di situ sudah searah dengan arah tangensialnya ya, dan F2 di sini membentuk sudut beta terhadap arah mendatarnya, dan dalam hal ini juga terhadap arah tangensialnya ya. Jadi untuk F2 arah tangensialnya adalah F2 cos beta ya, dan untuk arah radialnya adalah F2 sin beta. Nah, karena partikelnya di sini punya massa, maka dia punya gaya berat ya, yaitu W, itu kalau kita uraikan jadi M kali G ya. Arahnya ke pusat bumi. Dan karena partikel berada di atas lintasan, berarti mempunyai gaya normal atau gaya kontak di sini. Kita simbolkan sebagai N, arahnya searah dengan F2 pada arah radial. Dan di sini berlawan arah dengan gaya beratnya. Nah, kita bisa selesaikan kasus ini dengan menggunakan hukum 2 Newton ya, yaitu sigma F sama dengan M. Nah, di sini menggunakan percepatan sentripetal ya, atau ASP. Untuk gaya yang kita gunakan adalah gaya pada arah radial saja ya, karena yang berpengaruh terhadap gaya kontak hanya gaya pada arah radial saja. Jadi di sini kalau kita uraikan sigma F-nya itu ada N ya, karena searah di sini F2-nya maka F2 sin beta. Karena
di sini gaya beratnya berlawanan, maka min mg sama dengan m vb kuadrat per r. Nah, sekarang tinggal kita buat persamaan n ya. Jadi di sini n sama dengan m vb kuadrat per r plus mg min f2 sin beta. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan untuk gaya kontaknya. Tapi di sini karena yang diminta itu dinyatakan dalam F1, F2, Mg, dan beta, sedangkan kan persamaan ini belum ada nilai F1-nya kan, maka harus kita modifikasi untuk yang MVB kuadrat per R-nya ya. Nah, kita bisa gunakan konsep usaha dengan perubahan energi kinetik gitu ya. Jadi di sini WAB total sama dengan delta EK. Oke, kemudian WAB totalnya kita uraikan ya. Jadi di sini WAB konservatif plus WAB non konservatif sama dengan delta EK. Nah, kenapa? Karena yang mempengaruhi gerak benda dari titik A dan B itu ada gaya konservatif, yaitu dari gravitasinya ya atau G. Dan ada gaya non konservatif, yaitu dari gaya luarnya, yaitu F1 dan F2. Nah, untuk nilai usaha konservatifnya itu nilainya sebanding dengan minus delta EP gitu ya. Jadi di sini kita ubah jadi min delta EP plus WAB ya. Non konservatifnya tidak usah kita tulis lagi ya, sama dengan delta EK. Nah, kita di sini buat persamaan usaha dari titik A ke B. Berarti WAB sama dengan delta EK plus delta EP. Nah, kita tinggal uraikan saja lagi rumusnya. Jadi WAB, nah karena ini kan delta ya, maka di sini dari titik B ya, titik akhirnya kan B ya, titik awalnya itu A, berarti EKB min EKA plus EPB min EPA. Nah, untuk kecepatan di titik A itu kan 0 ya, maka EK di titik A yaitu, maka energi kinetik di titik A atau EKA itu sama dengan 0. Dan untuk ketinggian di titik B itu kan 0 ya. Maka untuk energi potensial di titik B itu adalah sama dengan 0. Dan HA di sini ya, ketinggian di titik A, di sini kan nilainya pasti sama dengan jari-jarinya kan. Berarti HA itu sama dengan R. Oke, jadi persamaannya akan menjadi, nah untuk WAB-nya di sini tinggal kita substitusi aja ya dari jawaban yang bagian A tadi ya. Jadi sini min pi per 2 F1 R plus F2 cos beta min sin beta R sama dengan setengah MVB kuadrat min MGR ya. Nah, kita sederhanakan dengan kita masing-masing ruas kita kalikan 2 ya. Jadi sini min pi F1 R plus 2 F2 cos beta min sin beta R sama dengan MVB kuadrat min 2MGR. Nah, kita buat persamaan MVB kuadrat ya. Jadi di sini persamaannya menjadi MVB kuadrat sama dengan min pi F1R plus 2F2 cos beta min sin beta R plus 2MGR. Nah, lalu tinggal kita substitusi ke persamaan yang kita dapatkan yang pertama tadi ya, yang gaya kontak tadi. Nah, jadi di sini N sama dengan, nah untuk MVB kuadrat kita substitusi ya. Jadi persamaan jadi N sama dengan min pi F1R plus 2F2 cos beta min sin beta R plus 2MGR per R. Nah, di sini plus MG min F2 sin beta. Nah, ini dibagi R-nya ya. Berarti kan habis ya, kita coret sikat aja. Jadi di sini hasilnya sama dengan min pi F1 plus 2F2 cos beta min sin beta plus 2MG plus MG min F2 sin beta. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Nah, ini kan 2MG plus MG, jadinya kan 3MG ya. Jadi sama dengan 3MG min pi F1 ya. Kemudian untuk F2-nya di sini kita kalikan aja nih di sini. Jadi kan plus 2F2 cos beta min 2F2 sin beta min F2 sin beta. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan aja kan. Berarti di sini sama dengan 3MG min pi F1 plus 2F2 cos beta. Nah, ini jadi min 3F2 sin beta. Nah, kita sederhanakan ya. Jadi di sini N sama dengan 3MG
min pi F1 plus F2 2 cos beta min 3 sin beta. Nah, untuk gaya kontak di titik B adalah besarnya ini ya. Jadi ini jawaban untuk yang bagian B ya. Ini easy banget, oke? Oke, kita lanjut ke bagian yang C ya. Nah, yang ditanya adalah F2 di titik C. Jadi kecepatan di titik C adalah 0. Nyatakan dalam F1 dan beta gitu ya. Oke, kita visualisasikan ya, kurang lebih seperti ini kasusnya. Jadi ketika di titik A kecepatannya 0 dan di titik C juga sama ya, 0. Nah, kita bisa gunakan konsep usaha dan perubahan energi kinetik, yaitu usaha di titik A ke titik C yaitu WAC sama dengan delta EK. Nah, karena kecepatan dari titik A kemudian di titik C itu sama-sama 0 ya, maka tidak ada perubahan kecepatannya. Maka di sini delta EK-nya bernilai 0. Jadi WAC-nya sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk W-nya kita gunakan persamaan umum untuk usaha yang udah kita cari di bagian A tadi ya, yaitu W sama dengan R min F1 theta min F2 cos theta min beta min cos beta. Nah, ketika di titik C nilai tetanya berapa? Tentunya kan ini kan setengah lingkaran ya, berarti kan nilainya pi ya, atau 180 derajat. Jadi kalau kita tuliskan di sini menjadi WAC sama dengan R min F1 theta min F2 cos theta min beta min cos beta. Oke, kita lanjut. 0 sama dengan R min F1 pi min F2 cos pi min beta min cos beta. Nah, untuk cos pi min beta itu sama dengan min cos beta. Nah ini bisa kalian coba buktikan ya dengan menggunakan kalkulator. Nah, oke, kita lanjut ya. Karena tadi WAC-nya bernilai 0, maka di sini 0 ya. Jadi 0 sama dengan R min F1 pi min F2 min cos beta min cos beta. Jadi di sini 0 sama dengan min pi F1R. Nah, ini minnya kita kalikan ke dalam. Jadi plus F2 cos beta plus cos beta R. Nah, pindah ruaskan ya untuk min pi F1R-nya. Jadi di sini pindah ruas jadi pi F1R sama dengan F2 2 cos beta R. Nah, R-nya kan bisa kita coret sikat ya. Lalu buat persamaan F2. Jadi F2 sama dengan pi F1 per 2 cos beta. Nah, ini dia untuk jawaban yang bagian C ya. Ini easy banget. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa share dan like video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.